Oke, kembali lagi ya teman-teman. Terus kita lanjut untuk submateri yang kedua, yaitu teori atom. Oke, di sini kita akan membahas eh, bagaimana atom, mekanisme atom itu bekerja dan juga apa hubungannya dengan spektrum pada bintang. Oke. Nah, pada teori atom Bohr itu ada ilmuwan yang bernama Bohr. Dia mempostulatkan membentuk suatu model gitu, model atom yang mana katanya eh, elektron pada suatu atom mengorbit inti atom. Nah, inti atom itu berisikan apa aja? Yaitu proton dan neutron. Proton dan neutron. Pada tingkat level energi orbit tertentu. Nah, jadi eh, seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr ini mempostulatkan suatu mekanisme atom bahwasanya pada suatu atom itu elektron mengorbit inti atom ya pada tingkat level orbit energi tertentu. Jadi eh, di sini ada yang namanya bilangan kuantum ya, bilangan kuantum yaitu n. Jadi pada bilangan kuantum n ini, bilangan kuantum atau biasa disebut dengan kulit ya, atau kulit, simbolnya n. Nah, jadi pada eh, kulit tertentu, elektron mengorbit pada kulit tertentu itu memiliki energi orbit tertentu juga. Nah, jadi postulatnya seperti itu. Jadi pada kulit pertama dia memiliki energi sekian dan pada kulit kedua dia mempunyai energi orbit sekian. Jadi energinya itu tentu gitu. Nah, hal tersebut juga berlaku pada momentum sudut. Nah, jadi pada kulit tertentu dia memiliki besar momentum sudut tertentu juga. Nah, yang mana besarnya itu mengikuti persamaan ini. Nah, n dikali per 2pi. Yang mana n itu adalah yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu bilangan kuantum atau kulit bit elektronnya. Jadi ketika si elektron berada di kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat gitu, atau kulit pertama. Nah, nantinya nya akan menyesuaikan dengan kulit keberapa si elektron yang kita amati itu. Lalu H ini adalah konstanta Planck yang mana besarnya adalah ini 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule second per 2pi. Nah, H per 2pi ini itu biasa disebut dengan konstanta Planck reduksi. Jadi kalau ada simbol H coret atas gitu ya, itu jangan bingung teman-teman, itu cuma simbol simple atau supaya simbol H per 2 supaya persamaan H per 2 pi ini lebih mudah gitu dituliskannya itu jadi H coret gitu. Jadi jangan bingung ya teman-teman. Nah, jadi postulat Bohr itu merujuk pada suatu atom mengorbit inti atom pada tingkat level orbit energi tertentu gitu. Yang mana juga berlaku pada momentum sudutnya gitu. Nah, lalu apa sih yang membuat si eh, elektron ini bisa mengorbit si inti atom itu stabil gitu dengan orbit lingkaran? Konon si Bohr mempostulatkannya. Apa yang terjadi pada elektron dan inti atomnya? Nah, ternyata ada suatu interaksi yang dinamakan gaya Coulomb. Mohon maaf. Nah, gaya Coulomb. Jadi, ketika kan elektron itu kita tahu bahwasanya dia memiliki muatan negatif. Sedangkan pada inti atomnya dia terdapat proton dan neutron, di mana proton itu bermuatan positif. Nah, berarti kedua eh,
muatan ini ya. Jadi kita bisa menganggap proton dan elektron itu sebagai muatan. Nah, yang mana kita tahu muatan dari proton dan elektron itu besarnya itu sebesar dengan muatan elektron, sama keduanya. Meskipun masanya berbeda namun memiliki muatan yang sama, yaitu sebesar 1,602 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ingat, interaksi gaya Coulomb itu ketika terdapat dua muatan yang berbeda, apa yang terjadi? Ya kan tarik-menarik. Jika dua muatan sejenis, maka akan tolak-menolak. Nah, maka interaksi pada elektron dengan inti atomnya itu adalah gaya Coulomb, di mana si elektron ini, menurut elektron, dia akan mendapat gaya Coulomb arah inti atomnya, ya, sebesar Coulomb. Gitu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ya, kalau si elektron ini cuma mendapatkan interaksi dari gaya Coulombnya saja, ini secara logika kalau nggak ada yang nahan dia ke arah lawan dari gaya Coulombnya, mesti si elektron itu harusnya dia itu tarik oleh muatan positif ini sehingga dia menyatu gitu kan ya. Tapi kenapa dia tetap stabil seperti ini? Nah, ternyata ada satu gaya lagi. Nah, ketika elektron ini bergerak melingkar, nah, ada satu gaya yang namanya adalah gaya sentrifugal. F sentrifugal. F sentrifugal. Nah, supaya apa? Supaya eh, ketika dia bergerak melingkar, gaya Coulomb ini tertahan oleh gaya sentrifugalnya. Yang mana gaya sentrifugal itu F sentrifugal besarnya adalah massa elektron, kecepatan dia kuadrat dibagi jari-jarinya. Nah, ini kan bisa kita lihat jarak elektron ke inti atomnya itu R, dan dia juga bergerak melingkar sebesar V. Nah, jadi hal ini menjadi masuk akal. Ketika dia bergerak melingkar, dia mendapat interaksi gaya Coulomb, pasti ada gaya sentrifugalnya supaya membuat dia stabil, sehingga nantinya berlaku F sentrifugal harus sama dengan gaya Coulomb. Supaya apa? Supaya dia tetap menjaga kestabilan dia untuk melakukan gerak melingkar seperti itu. Nah, uh, keep in mind kalau gaya Coulomb itu besarannya persamanya itu seperti ini. 1/4 pi epsilon 0, ini epsilon 0. Oke, yang mana epsilon 0 itu adalah permisivitas vakum, yaitu semacam suatu konstanta untuk suatu konstanta medium untuk medan listrik supaya dia bergerak. Jadi mudahnya pastikan gelombang ya. Gelombang itu perlu media untuk dia bisa merambat. Nah, gaya Coulomb itu kan sebenarnya ada suatu maaf, ada suatu muatan dia bergerak di suatu medan listrik gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu kan konsepnya kalau kita belajar ke fisika listrik sebelumnya. Nah, itu sebenarnya muatan bergerak pada medan listrik. Nah, medan listrik ini dia itu membutuhkan medium untuk bisa merambat. Nah, yang membuat dia merambat itu adalah ini konstanta permisivitas vakumnya yang mana sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, itu didapat dari eksperimen gitu. Nah, lalu Q1 Q2 itu adalah muatan dari antara dua muatan yang berinteraksi, Q1 muatan 1, Q2 muatan 2. Nah, kebetulan dua muatan yang berinteraksi ini, muatan elektronnya itu negatif dan muatan proton itu positif, ya, yang mana besar muatan keduanya itu adalah sama, sehingga kita bisa ubah simplifikasi menjadi E kuadrat di sini. Nah, dan juga
seperempat pi epsilon nol itu biasa kita kenal juga K gitu. Yang mana K itu adalah eh, konstanta Coulomb ya sebutannya. K itu adalah konstanta Coulomb. Nah, kalau kita pernah belajar sebelumnya ya, konstanta Coulomb yang mana besarnya 8,99 kali 10 pangkat 8 gitu. Teman-teman bisa cek aja ini, hitung seperempat pi epsilon nol, nanti nemunya kurang lebih seperti ini. Dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini kalau kita perhatikan baik-baik, ini tuh mirip sebenarnya dengan gaya gravitasi ya, yang mana G kali massa 1 massa 2 dibagi jaraknya kuadrat gitu kan. Cuma ini dalam listrik itu cuma G-nya itu kita ubah sebagai seperempat pi epsilon nol atau K, dan juga masanya kita ubah jadi muatan gitu aja. Gitu. Oke, kita next ya. Nah, eh dari dari postulat yang dilontarkan dari Bohr yang mana menjelaskan tentang energi dan juga momentum sudut serta interaksinya. Nah, nantinya kita bisa turunkan persamaan energi tiap kulitnya dan juga radius tiap kulitnya supaya memenuhi kondisi pada postulat yang disampaikan oleh Niels Bohr ya. Yang mana katanya elektron pada suatu atom mengorbit inti atom atau yang mana berisi proton dan neutron pada tingkat level orbit energi tertentu dia memiliki energi tertentu juga dan juga momentum sudut tertentu. Nah, dia mempunyai energi tertentu dan juga momentum sudut tertentu. Nah, itu bisa dibuktikan dengan uh, menurunkan, nah ini beberapa persamaan yang sudah disediakan. Mungkin nanti di contoh soal kayak ada, kalau nggak ada nanti kita turunkan ya. Nah, ini kita perlu 4 persamaan ini, yang mana gaya Coulomb sama dengan mv kuadrat per R ini dapat dari mana? Dari statement kita sebelumnya, yang mana bagaimana cara dia bisa mempertahankan kondisi gerak melingkarnya akibat dari interaksi gaya Coulomb dan juga gaya sentrifugalnya. Itu kita samakan, dan juga dari energi mekanik ya. Energi itu harus kekal, yang mana energi potensialnya dia dan juga energi kinetik dia. Nah, ini U tambah 2K sama dengan 0 ini dari mana? Ini dari eh teorema virial. Teorema virial. Yang mana menjelaskan bahwasanya kalau suatu sistem itu eh, energi totalnya itu pasti nol gitu. Kalau tidak ada gaya, tidak ada, jadi sistemnya itu istilahnya terikat gitu ya, terikat satu sama lain. Nah, itu eh, energi totalnya itu sama dengan nol. Jadi tidak ada energi yang terbuang seperti itu ya. U tambah 2K sama dengan nol gitu. Oh, maaf. Teorema virial itu menjelaskan gini. Kalau energi potensialnya itu nanti akan dua kalinya energi kinetik. Oh, oke. Salah ya guys ya. Jadi energi potensialnya itu akan sama dengan dua kali energi kinetiknya. Seperti itu. Jadi ini berlaku untuk sistem yang eh kompleks, yang mana sistemnya itu banyak benda gitu. Nah, pada kondisi ini elektron yang berhubungan dengan inti atom itu sebenarnya tidak hanya satu saja ya. Kalau kita lihat di sini, di kulit satu dia ada dua, di kulit dua dia ada berapa? 6. Ya, di kulit dua ada 6, di kulit tiga ada 8 dan seterusnya. Nah, eh, dan itu pasti memenuhi kondisi teorema virial. Karena apa? Karena banyak benda, tidak hanya satu benda, dan juga inti atom itu tidak hanya eh, satu proton dan satu neutron gitu, ya kan? Namun untuk kasus atom-atom kecil juga masih berlaku pendekatan ini ya. Meskipun terlihat eh, benda yang terlibat benda yang terlibat itu tidak terlalu banyak seperti atom-atom bernomor atom tinggi gitu. Tapi ini masih bisa berlaku. Jadi kita menggunakan teorema virial yang mana U sama dengan 2K, min 2K, maaf. Karena energi potensial negatif, ada kasus teorema virial karena mereka saling terhubung. Ingat, ketika energi potensial bernilai negatif, artinya dia saling terikat benda sistemnya, bonding. Lalu hukum kekekalan energi, yang mana energi pada tingkat energi pada kulit ke N itu adalah energi potensialnya ditambah energi kinetiknya gitu.
dan momentum sudut Bohr ya, postulat Bohr yang disampaikan sebelumnya, yaitu eh, N kulit eh, kulit keberapa dikali dengan konstanta Planck terreduksi atau H per 2 pi, yang mana momentum sudut nanti bisa kita ubah menjadi massa elektronnya dikali kecepatannya dikali radiusnya. Nah, nantinya jika kita turunkan, kita akan memperoleh energi tiap kulitnya sebesar ini. MEE pangkat 4 dibagi 32 pi kuadrat epsilon 0 kuadrat dikali konstanta Planck terreduksi kuadrat N kuadrat. Nah, ini yang sebelah kiri ini, maaf, sebelah kiri ini itu dia adalah konstanta. Karena semuanya diketahui nilainya. Maka jika kita kerjakan ini, nanti kita ternyata dapat 13,6 elektrovolt. Yang mana 1 elektrovolt itu 1,602 kali 10 4 minus 19 joule. Di bagian kuadrat, ternyata energi tiap kulit itu terkuantisasi. Gitu. Apa artinya terkuantisasi? Terkuantisasi artinya dapat kita hitung gitu. Tergantung dari nilai kulitnya keberapa. Nah, itu yang disebut dengan kuantisasi, bisa terhitung. Gitu. Nah, artinya pada kulit pertama nantinya dia mempunyai energi sebesar negatif 13,6 eV. Lagi-lagi apa makna dari negatif di sini? Makna dari negatif di sini adalah sistem ini terikat gitu. Jadi dia bergerak melingkar, terikat. Ketika dia lepas, terionisasi, maka nanti energinya bukan minus tapi plus ya, positif. Jadi ketika energi positif, artinya dia terlepas dari sistem seperti itu. Nah, nantinya ketika kita menyelesaikan persamaannya lagi, nanti kita mendapatkan radiusnya, yaitu sebesar 4 pi epsilon 0 konstanta Planck terreduksi kuadrat dibagi m massa elektronnya dikali muatan elektron di kuadrat. Nah, ini juga konstanta, lagi-lagi konstan. Ternyata kalau kita selesaikan, nanti kita dapat A0, yaitu radius Bohr sebesar 5,29 kali 10 4 11 meter. Seperti itu. Dan ini kasusnya adalah, contohnya adalah hidrogen. Jadi radius Bohr itu radius hidrogen sebenarnya. Gitu. Mungkin pada kasus atom lain, pendekatan ini masih bisa berlaku, atau mungkin juga diberikan konstantanya sendiri nanti. Jadi nanti uh, ikuti saja apa yang diberi di soal. Kalau hidrogen pastinya menggunakan radius Bohr ini. Kalau atom lain masih bisa digunakan apabila tidak diberikan konstantanya. Apabila dikasih konstantanya, gunakan itu. Nah, yang mana nanti kita hanya tinggal menggunakan faktor n kuadrat ini yang penting. Faktor n kuadrat gitu. Karena faktor n kuadrat ini artinya dia pada kulit tertentu tinggal, berarti faktornya ya sejauh itu. Jadi pada kulit kedua ternyata dia 4 kalinya kulit pertama, lebih jauh 4 kali lipat gitu. Itu maknanya yang bisa kita dapat dari radius setiap kulit. Kuantisasi sebesar seberapa jauh kulitnya dia berada. Seperti itu. Oke, ini kita coba latihan soalnya ya. Oke, yang pertama. Hitung besarnya gaya kolom yang bekerja pada atom hidrogen ya. Yang mana R yang digunakan di sini adalah radius hidrogen ya. Oke, kita hitung aja. Kita menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu gaya kolom itu adalah 1/4 pi epsilon 0 dikali E kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Yang mana R katanya radius hidrogen, yang mana A0. Nah, itu adalah 5,29 kali 10 pangkat min 11 meter. Masukkan semua konstantanya. 4 pi epsilon 0 tadi berapa ya? Epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. 8,85 kali 10 pangkat min 11 dikali E kuadrat. Maaf. E kuadrat tuh 1,602 kali 10 pangkat min 19 di kuadrat dibagi dengan R kuadrat 5,29 kali 10 pangkat min 11 di kuadrat juga. Ini kita hitung. Nah, ini 4 angka penting ya, teman-teman. Kalau kita lihat yang paling besar, nah berarti nanti kita nilainya adalah 4 angka penting juga.
Bentar ya, saya hitung dulu. 1/4 pi kali epsilon 0. 8,85 plus 10 per min 11. Kali dengan 1,602 10 per min 19 dibagi dengan 5,29 10 pangkat min 11 dikuadrat. Nah, saya dapatnya 8,246. Nah, ini 4 angka penting dikali 10 pangkat min 9 Newton. Begitu. Oke, kita move on ke nomor 2. Berapakah besar energi pada atom hidrogen di kulit kedua? Nah, kita menggunakan rumus energi pada kulit tertentu. Nah, ini kebetulan atom hidrogen, jadi pendekatan sebelumnya itu masih berlaku. Oke, kita lanjut aja. Berarti E pada kulit kedua itu adalah negatif 13,6 dibagi dengan 2 dikuadrat. Gitu ya. Satuannya apa? EV. Maka nanti, maaf, ini mungkin ganggu. EV. Nanti ini aku dapatnya berapa? 13,6 dibagi 4. 3,4. Wah, cukup bulat ya ini dapatnya ya. Negatif 3,4 elektrovolt. Jadi untuk mengionisasi atom pada kulit kedua, kita membutuhkan energi itu sebesar 3,4 eV untuk melepaskan si atom pada atom elektron pada atom hidrogen di kulit kedua begitu. Oke. Kita ke nomor 3. Hitung energi yang diperlukan oleh sebuah elektron dari keadaan ground state. Ground state itu berada di kulit pertama ke kulit ketiga. Nah, ketika kita ditanyakan berapa energi yang diperlukan, nah itu artinya kita hanya hitung selisihnya kondisi dia di kulit ketiga dan di kulit ke-1. Yang mana nanti selisihnya itu artinya energi yang kita perlukan. Jadi kalau dia ingin pindah ke energi yang lebih tinggi ya berarti kita perlu menambah dia energi, artinya menyerap energi. Kalau dia ingin ke energi ke kulit yang lebih rendah energinya, maka kita lepas energinya. Nah, kondisi di sini, energi yang paling tinggi itu adalah energi pada kulit 1. Jadi semakin kecil kulitnya, energinya itu semakin tinggi. Namun semakin besar nilai kulitnya, energinya semakin rendah. Maka kondisi di sini dia meminta energi dari keadaan ground state kulit pertama ke kulit ketiga. Berarti dia ingin memancarkan energi supaya membuang energi istilahnya lah, membuang energi supaya dia bisa pindah ke kulit ketiga. Maka delta E itu adalah energi kulit ketiga, tinggal kita kurangi dengan energi pertama. Energi ketiga, kulit ketiga itu adalah negatif 13,6 kita bagi dengan 3 dikuadrat. Kurangi dengan negatif 13,6 bagi 1 kuadrat elektrovolt. Yang tinggal kita hitung dapatnya berapa? Negatif 13,6 bagi 9. 13,6. Aku dapatnya 12,08 eV. Nah, artinya dia memancarkan energi sebesar 12,08 elektrovolt. Seperti itu. Dipancarkan ya. Dipancarkan. Seperti itu. Oke. Oke, ini sudah masuk ke bab selanjutnya. Nah, mungkin tadi kita akan membahas turunan rumus ini di video yang lain ya. Nanti saya buat lagi. Cukup panjang lumayan, jadi mungkin akan butuh waktu. Oke, nanti saya lanjut ke video selanjutnya. Oke, terima kasih.